warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nilasari dari Kampus Institut Agama Islam Darulum, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak ulayat dengan materi pembahasan subjek dan objek hak ulayat. Apa sih subjek dari hak ulayat itu? Nah, di mana menurut Budi Harsono, subjek dari hak ulayat itu sendiri adalah masyarakat hukum adat itu sendiri, baik teritorial ataupun genealogik, sebagai bentuk bersama para warganya dan yang menjamin suatu wilayah tertentu. Jadi, tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Nah, selain subjek hak ulayat ini berupa masyarakat atau individu, juga dikenal badan hukum sebagai pihak yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan pemeliharaan, pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki, sekaligus mengatur hubungan antara masyarakat dengan sumber daya tersebut, dengan tujuan agar pemanfaatannya tetap lestari dan tidak menimbulkan konflik. Hak ulayat memiliki salah satu sifat khas pada masyarakat hukum adat, yakni komunalistik religius, di mana memungkinkan penguasaan tanah secara individu dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan ini merupakan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang kita kenal dengan hak ulayat. Sekaligus bersifat religius karena tanah hak ulayat yang diperoleh oleh warga masyarakat diyakini sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang mereka sampai pada generasi selanjutnya. Walaupun ada hak individu, bukan berarti tanah tersebut bersifat pribadi semata-mata. Harus disadari bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah bersama. Itu adalah subjek dari hak ulayat. Selanjutnya, objek hak ulayat. Nah, kalau objek hak ulayat itu ialah meliputi sumber daya agraria bumi seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Tirhar, objek dari hak ulayat itu berlaku baik atas tanah maupun perairan seperti sungai dan pantai, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri seperti pohon-pohon lebah, pohon buah-buahan, dan pohon kayu pertukangan, dan juga binatang-binatang liar yang hidup di alam hutan bebas. Terdapat daerah yang memiliki objek hak ulayat termasuk lahan perkebunan, alat-alat pusaka, kuburan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Dan biasanya penentuan batas tanah dilakukan dengan memperhatikan keadaan alam yang ada di sekitarnya. Contoh batas tersebut adalah dengan pohon, tanaman atau benda-benda yang ada di sekitarnya, serta dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Nah, jadi itu dia tadi subjek dan objek dari hak ulayat itu sendiri, yang mana kita ambil atau tarik kesimpulan bahwa subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat itu sendiri, sedangkan objek dari hak ulayat meliputi perairan seperti sungai, laut, pantai, danau, dan sebagainya, dan juga daratan seperti tanah, dan berikutnya ada tumbuh-tumbuhan seperti pohon-pohon lebah, pohon buah-buahan, dan pohon kayu pertukangan, serta binatang-binatang liar yang hidup di alam hutan bebas. Maka dari itu, hak ulayat merupakan hak yang sifatnya spesifik dan khas, yang tidak dipisahkan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, dan hukum hak ulayat ini berlandaskan dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang terletak dalam pasal 3 UU PR. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.